Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda, kita lanjut ke materi kita ya. Kali ini mengenai gerak lurus. Di video sebelumnya sudah Umi jelaskan bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lintasan lurus. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya gerak lurus beraturan atau dapat kita singkat dengan GLB. Kemudian dan yang kedua itu ada gerak lurus berubah beraturan atau dapat kita singkat dengan GLBB. Selanjutnya GLBB ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama GLBB dipercepat dan yang kedua GLBB diperlambat. Nah, di video kali ini kita akan bahas dulu mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. Kalian perhatikan baik-baik ya. Gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB ya. Jadi gerak lurus beraturan ini dapat kita sebut juga dengan GLB. Ada beberapa syarat yang berlaku di GLB ini. Yang pertama, kecepatan atau kelajuan benda yang bergerak lurus beraturan ini adalah konstan atau tetap. Artinya mulai dari T1, T2, T3 dan seterusnya, kecepatan atau kelajuannya itu sama nilainya. Nah, yang kedua, karena kecepatan dan kelajuannya ini tadi konstan, maka percepatannya menjadi 0 atau A-nya sama dengan 0. Nah, A ini berasal dari kata acceleration atau akselerasi ya, percepatan. Selanjutnya, hukum atau persamaan yang berlaku di GLB ini adalah sebagai berikut ya. Jadi perhatikan baik-baik supaya kalian ingat ya, Umi ulangi, perhatikan baik-baik supaya kalian ingat persamaan yang berlaku di GLB itu apa ya. Nah, persamaan yang berlaku yaitu V sama dengan S per T. Nah, kita lihat di keterangannya ya, apa itu V, apa itu S, apa itu T. Sambil kalian ingat ya satuannya. Untuk di V, kecepatan atau kelajuan, kalian dapat gunakan satuannya meter per sekon ataupun kilometer per jam ya. Jadi V ini adalah kelajuan atau kecepatan benda. Nah, untuk di S ya, dapat kalian gunakan satuannya meter atau kilometer ya. Jadi S ini adalah jarak atau perpindahan. Nah, T dapat digunakan satuannya S atau jam ya untuk waktu. Nah, kapan kalian gunakan satuan-satuan ini nanti ya di contoh soal Umi jelaskan ya. Nah, selanjutnya jika kecepatan benda kita buat dalam bentuk tabel ya, ingat tadi kecepatannya harus sama ya, T1, T2 dan seterusnya itu harus sama. Jadi di sini sama-sama 3 meter per sekon. Nah, kalau kita buat dalam bentuk grafik si kecepatan benda ini, maka ditampilkan dalam grafik berikut ini. Di bagian atau di garis yang horizontal yang mendatar itu adalah waktu ya. Jadi waktu dalam satuannya sekon ya di sini. Kemudian untuk yang vertikalnya atau garis yang tegaknya ini adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Nah, jadi meter per sekon ini adalah satuan internasional ya. Ini di kelas 7 udah pernah ya kita pelajari. Satuan internasional dari waktu adalah sekon, satuan internasional dari kecepatan atau kelajuan adalah meter per sekon. Nah, untuk T1 3 meter per sekon. Kemudian T2 juga 3 meter per sekon. Nah, untuk T3 juga 3 meter per sekon. T4 benda ini juga masih bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Nah, T5 ya, benda ini masih juga bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jadi kelihatan ya bahwa dari T1 sampai T5 kecepatannya sama. Jadi kalau kita tarik garisnya, maka dari T1 sampai T5 ini bentuknya garis lurus. Nah, jadi untuk GLB ini ya, kalian perhatikan di gambar bahwa grafik ya, grafik yang dibentuk antara kecepatan dengan waktu ini membentuk garis lurus ya, seperti ini. Jadi kalau di grafik garisnya seperti ini, lurus. Nah, berarti benda itu bergerak lurus beraturan ya. Oke.
Oke, kita ke contoh soal ya. Sebuah bus meninggalkan terminal dari Jakarta menuju Indramayu yang berjarak 216 km. Jarak tersebut ditempuh dalam waktu 3 jam. Berapa kelajuan bus tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya perhatikan baik-baik ya. Diketahui S-nya sama dengan 216 km ya, atau sama dengan 216.000 meter. Nah, jadi jaraknya 216 km atau sama dengan 216.000 meter. Kemudian waktu tempuhnya 3 jam atau sama dengan 10.800 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kelajuannya. Maka kelajuan atau V sama dengan S per T. Nah, untuk yang pertama kita gunakan dulu untuk satuan kilometer dan jam ya. Maka S-nya sama dengan 216 km dibagi dengan 3 jam. Nah, maka hasilnya adalah 72 km per jam. Nah, kita juga bisa menghitung dalam satuan meter per sekon. Nah, kita buat sama juga V sama dengan S per T. Nah, tetapi S-nya itu sudah kita buat nilainya adalah 216.000 meter. Nah, kemudian waktunya yang kita gunakan adalah 10.800 sekon. Maka hasilnya, nah ini kita habiskan dulu nilai ratusannya ya. Maka hasilnya 20 meter per sekon. Jadi kalau dalam satuan kilometer per jam 72 km per jam, kalau dalam satuan meter per sekon 20. Nah, sekarang coba kalian kerjakan dulu latihan ini ya. Sebuah mobil berjalan dari Jakarta menuju Semarang dengan kelajuan 180 km per jam. Berapakah kelajuan mobil jika dinyatakan dalam satuan meter per sekon? Kalian kerjakan, langsung jawab di kolom komentar ya. Sama seperti yang Umi kerjakan di contoh soal. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Semoga bermanfaat ya. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.